Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Lukas bab 20 dengan judul perikop yang pertama, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua Yahudi yang waktu itu berada di Bait Allah ketika Yesus datang, ya, karena Yesus sering mengajar di Bait Allah, ya. Banyak orang kagum, ya, karena pengajaran Yesus itu beda dengan pengajaran imam-imam kepala dan ahli-ahli Tauratnya. Yesus mengajar dengan kuasa, ya. Ada kuasa yang mengalir, yang keluar dari tubuhnya. Karena Yesus menyertai pengajarannya dengan mukjizatnya. Tidak hanya mengajar tetapi juga memberikan mukjizatnya, memperkuat. Nah, orang-orang ahli-ahli Taurat ini pengen tahu, ya, kepo. Dari mana sih? Lalu Yesus di-stop. "Yesus, stop. Saya ada pertanyaan. Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapa yang memberi kamu kuasa?" Lalu Yesus gak mau kalah. "Oke, saya akan jawab, tetapi kamu juga harus menjawab pertanyaan saya. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Lalu ini bingung nih orang ini. Ini ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi bingung. Mereka berpikir, kalau kita katakan dari surga, lalu kenapa kamu tidak percaya? Kalau dari manusia nanti kita dilempari batu, karena Yohanes itu seorang nabi. Lalu mereka mengatakan tidak tahu. Ya, mereka ini curang, ya. Ahli-ahli Taurat ini curang, ya. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yohanes itu adalah nabi. Yohanes itu mendapatkan kuasa dari surga. Gak mau mengakui, ya. Kalau terhadap Yohanes yang mendapatkan kuasa dari surga saja tidak mau mengakui, apalagi kepada Yesus, ya, yang lebih berkuasa daripada Yohanes. Yohanes hanya nabi, Yesus adalah Tuhan. Dengan kuasa mana, ya? Kuasa dari dirinya yang adalah Tuhan. Tuhan yang ada di dalam dirinya, ya. Itulah. Tetapi Yesus tidak mau memberitahu. Toh kalau diberitahu, toh tidak akan percaya. Tua-tua ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi ini tidak akan percaya juga, ya. Saya ini Tuhan. Kan banyak, ya, orang yang belum percaya kepada Yesus selalu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya, kalau diberitahu bahwa Yesus Tuhan, ya mereka juga tidak akan percaya. Mereka sering bertanya kepada saya, ya, mana buktinya Yesus adalah Tuhan? Mana ayatnya? Mana yang mengatakan akulah Tuhan?
saya Tuhan. Mana? Ya kalau dikatakan aku Tuhan, tetap aja nggak akan percaya. Karena mereka hanya melihat fisik aja, tidak melihat secara rohani. Sementara Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu rohani. Kalau kita hanya melihat fisik, kita pasti tidak akan percaya. Tetap tidak akan percaya kalau dikatakan saya ini adalah Presiden RI. Oh enggak, kamu tuh cah deso. Misalnya Jokowi belusuan ke daerah yang terpencil ya, di pedalaman sana ya, di pulau yang jauh sekali di pelosok di Indonesia itu, lalu belusuan ya. Orang-orang di sana kan mungkin akses TV, radio dan sebagainya, informasi mungkin kurang ya. Lalu yang setahu saya bahwa Presiden RI itu ada di Jakarta ya. Ya, bukan koyo-koyo ya. Misalnya Jokowi belusuan ya. Belusuannya nggak pakai jas resmi, tetapi pakai kaos oblong ya. Seperti kadang-kadang kan Jokowi pagi-pagi jogging kan, lalu meninjau sebuah proyek. Ya, Jokowi apa adanya, hanya memakai kaos oblong ya, pakai celana training. Nah, Jokowi belusuan ke daerah pelosok pedalaman yang orang belum pernah melihat Jokowi secara langsung ya. Lalu kalau Jokowi pun bilang saya ini Presiden Republik Indonesia. Ah, enggak, kue, sopo kue? Siapa kamu? Presiden Republik Indonesia tuh keren, pakai jas, ya berdasi. Lalu tinggalnya di istana di Jakarta. Tetap gak akan percaya ya, karena pengetahuan mereka tidak sampai ketika Jokowi belusuan lalu memperkenalkan diri. Saya ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu. Percayalah, nanti saya bisa mendatangkan bantuan bagi keluarga Anda. Anda butuh apa? Wah, saya nggak percaya. Ya sudah, akhirnya Jokowi pindah ke desa lain ya, yang percaya. Makanya seperti itu juga ini. Ini orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan tua-tua ini, walaupun Yesus mengatakan saya ini Tuhan, tapi mereka tidak akan percaya. Jadi untuk apa? Saya kadang ditanyain, buktikan Yesus adalah Tuhan. Aduh, saya nggak perlu debat kusir deh. Kalau memang mereka tidak mau percaya, sampai berjam-jam, 2 semester kuliah pun tidak akan percaya ya. Jadi mereka itu memang bukan tidak bisa mengerti, tidak mau mengerti. Bukan tidak bisa percaya, tidak mau percaya. Seperti orang ini kan, ini imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini kan tahu bahwa Yohanes itu kan seorang nabi, kuasanya datang pasti diberi dari surga ya. Tapi mereka bilang tidak tahu dari mana kuasa Yohanes Pembaptis. Nah, ini seperti orang-orang yang zaman kita ini juga ya. Oh, dikatakan Yesus itulah Tuhan, tetap aja nggak mau percaya. Bukan tidak bisa percaya, nggak mau percaya. Orang yang tidak mau percaya itu susah ditolong nggak. Jadi bagi rekan-rekan pengikut Kristus, kalau ada orang yang ingin debat kusir seperti itu, tinggalkan saja ya. Nggak perlu. Yang penting kita kasih tahu Yesus adalah Tuhan. Seperti misalnya Jokowi belusuan di pedalaman, itu orang itu namanya Jokowi, dia itu seorang Presiden Republik Indonesia. Anda mau percaya apa tidak terserah, itu. Kalau Anda percaya, maka Presiden Jokowi akan memberikan bantuan misalnya kan. Tapi kalau Anda tidak percaya, ya sudah, Presiden Jokowi pergi ke desa lain. Seperti itu ya perumpamaannya apa? Ibaratnya seperti itu. Ya, semoga Anda yang belum percaya bisa segera percaya. Sebab hanya Yesuslah Tuhan. Yang lainnya itu nggak jelas ya. Yang hanya klaim. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa melakukan yang benar, siapa yang menerima kebenaran, dia menemukan jalan menuju hidup di surga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe.
Kita akan lanjutkan dengan perikop kedua dari Injil Lukas bab 20. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.